ayat. Mereka terhindar dari segala kegelapan, kesukaran. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian berikutnya Abu Hurairah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, ketika kami di majelis Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, perhatikan ibu, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Nabi itu. Maka pagi-pagi aku sholat di belakang Nabi dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Nabi sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Masya Allah, pakaian compang-camping, berkulit hitam, tapi badannya bau kasturi, wangi sekali. Masya Allah. Maka Rasulullah berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar, ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak engkau beli dan engkau merdekakan ya Rasulullah? Jawab Nabi, bagaimana aku dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Hai Abu Hurairah, sungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka. Dan inilah salah satu seorang raja dan terkemuka. Pakaian compang-camping, berkulit hitam, pakaiannya lusuh, tapi dia tidak dikenal oleh makhluk di dunia, tapi dia dikenal oleh malaikat di langit. Itulah orang yang tidak mau menonjolkan diri. Kemudian berikutnya, Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perut kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak hirau, bila sakit tidak dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Masya Allah. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka ya Rasulullah. Jawab Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Ini tadi kata Pak Haji tadi, Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Dia gak dikenal oleh makhluk di dunia, tapi dia dikenal oleh malaikat di langit. Ya, inilah orang yang Uwais Al-Qarni tidak berusaha untuk menonjolkan dirinya dan berusaha untuk masyhur. Uwais Al-Qarni seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi, tengok bu, tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Andaikan dia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Hai Umar dan Ali, jika engkau bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Masya Allah. Umar dan Ali, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi, saking mulianya Uwais Al-Qarni ini, ya, kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah supaya membacakan istighfar untukmu, mohonkan ampun untuk Umar dan Ali. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Syekh Jaruk berkata, terakhir nih bu, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, menyembunyikan diri dalam adalah menetapkan sifat-sifat nafsu yang rendah dan merasakannya kerendahan dan kehinaan selamanya. Kalau kita menyembunyikan diri, tidak berusaha terkenal, tidak berusaha masyhur, itu nafsu itu lemah, nafsu itu jinak, nafsu itu terkekang. Dan segala perkara yang memberatkan nafsu pasti bersumber dari sifat tawadhu yang berguna untuk menghasilkan amal dan menyempurnakan hakikat. Kalau kita rendah hati, itu nafsu jinak, nafsu terkekang. Itu akan membuahkan keikhlasan kita kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan atau kelebihan amal ibadah yang dirahasiakan atas amal ibadah yang menampak 70 kali lipat gandanya. Masya Allah. Amal ibadah yang tersembunyi itu 70 kali lipat keutamaannya ketimbang amal ibadah yang secara terang-terangan. Itu kata Nabi, keutamaannya, kebaikannya.
Dan firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 271, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik. Tengokkan Bu, kata Allah, menampakkan sedekah itu baik, menyembunyikan sedekah itu lebih baik dan lebih afdol. Kalau kita sedekah sembunyi tidak diketahui orang. Kemudian berikutnya, dibolehkan kita sedekah dengan niat agar orang lain mengikuti, tapi diawali harus karena Allah. Dan ada dua syaratnya bila ibadah akan dinampakkan, yaitu yang pertama selamat dari riya, yang kedua tidak menyakiti orang yang diberi. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat kebaikan dan diikuti serta diamalkan oleh orang lain, maka dia akan mendapat pahala, dan yang mengikuti juga mendapat pahala. Jadi kalau niat kita selain karena Allah, juga niat kita supaya orang lain mengikuti, ya boleh saja. Aku sedekahlah karena Allah, mengharap ridha Allah. Yang kedua, aku sedekah supaya yang lain mengikuti, boleh. Ya, tapi harus hati-hati. Jangan sampai kita ria, ya. Kalau kita yakin iman kita udah baik, udah bagus, udah mantap, silakanlah terang-terangan supaya orang mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, Al-Imam Abu Bakar Awasiti, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Terakhir nih Bu, bila seorang hendak beramal yang nampak takut ria, usahakan dengan sungguh-sungguh membuang ria itu dan terus beramal. Bila rianya sulit dihilangkan, beramal saja dengan ria. Kemudian minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ikhlas pada amal yang berikutnya. Tengok Bu, kalau kita beramal takut ria, susah untuk bisa ikhlas, beramal aja dengan ria. Beramal aja dengan ria. Ya. Beramal saja. Jangan kita enggak jadi beramal karena takut ria. Beramal aja dengan ria. Nanti mudah-mudahan Allah akan menolong kita, membantu kita, memudahkan kita sehingga berikutnya kita menjadi ikhlas. Dan juga kita bisa ikhlas buah dari orang yang kita bantu. Ini Pak, sedekah Pak. Ya Allah, didoakan kita, betul kan? Ya Allah, berikan keikhlasan kepada orang yang memberikan kepadaku ini, ya Allah. Nggak ada yang tahu, betul kan? Kemudian berikutnya yang terakhir, orang yang tidak ikhlas dalam beramal bisa menjadi ikhlas. Ini dia Bu, perhatikan Bu. Orang yang tidak ikhlas dalam beramal bisa menjadi ikhlas. Berkah dari apa yang dia sedekahkan dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan berkah doa mereka sehingga ia menjadi ikhlas. Tengok kan? Sebaliknya, orang yang bakhil, yang pelit, tidak ada yang mendoakan, melainkan didoakan keburukan oleh malaikat. Ini salah satu cara untuk mengatasi bisikan setan agar tidak beramal karena dikhawatirkan ria. Ngapain kau beramal? Nanti kau ria. Setan. Udah? Nah, beramal aja. Walaupun ria, ya. Nah, boleh jadi nanti kamu selanjutnya Allah akan bimbing, Allah akan berikan keikhlasan dalam hatimu. Jangan ikuti bisikan setan. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalam hikmahnya yang sebelah sini, kata Imam Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan dalam kalam hikmahnya, tanamkanlah wujudmu dalam bumi yang sunyi sepi. Karena sesuatu yang tumbuh dari benda yang belum ditanam tidak sempurna hasilnya. Jadi, Masya Allah, terima kasih ya, adik ya. Semoga Allah membalas kebaikan adik. Amin. Jadi, kata Imam ini maksudnya, nah orang yang berusaha untuk terkenal, untuk termasyhur, untuk supaya dikenal orang dia itu orang yang hebat, maka akan susah untuk bisa ikhlas dalam beramal. Sebaliknya, orang yang tidak berusaha untuk terkenal di masyarakat, tidak berusaha untuk disanjung oleh orang, maka itu akan menumbuhkan keikhlasan dalam hati. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik Bu, Bapak, ada yang perlu diskusikan? Silahkan. Ya, alhamdulillah Pak Haji. Silakan Pak Haji. Apa kabar Pak Haji?
Baik, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Itu Pak Haji ada mic biar yang lain juga dengar. Adek, tolong mic-nya Dek, kasih sama Pak Haji nih Dek. Ya. Ya, biar yang lain dengar. Nanti satu bertanya untuk semuanya dapat ilmu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Manajemen kolbu, manajemen hati ya. Di sini dibahas salah satunya tentang ria. Iya. Ikhlas ya. Itu ria, ikhlas itu kerjaan hati ya. Iya. Nyakit hati itu ya, betul betul. Kayak mana? Minta maaf ya, saya maafkan. Diperkecil. Oh, banyak kali. Oh, ini jadi masukkan lagi saran lah ya. Iya. Jika kita dari Iya. di lapangan waktu, Iya. 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 Oh, ini masalah fikih ya. Iya. Iya, kata Nabi itu sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat yang wajib. setelah ada, Pinter. bagaimana sikap kita jika Ah. adanya Iya. kita tidak mau melaksanakan kelebihan, itu sombong kira-kira. Pinter ya. Iya, ini Bu, bagus pertanyaannya. Kasih Pak Haji ya, semoga Allah membalas dengan Pak Haji ya. Ini dua ini Bu, digabung masalah fikih dan masalah manajemen hati. Ya, masalah manajemen hati alikam, manajemen kolbu. Ustadz, apakah termasuk sombong orang yang tidak mau sholat qobliyah sebelum sholat yang wajib, dia langsung duduk? Apakah termasuk sombong? Sombong Pak Haji? Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyah. Segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Dan seseorang itu dibalas sesuai dengan kadar apa yang dia niatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya Pak Haji? Itulah dia sombong. Nah, orang yang gak mau qobliyah sebelum melaksanakan sholat yang wajib, yang pertama mungkin dia nggak tahu ilmunya bahwa sunat hukumnya melaksanakan qobliyah. Yang kedua mungkin dia capek. Yang ketiga mungkin dia malas. Kalau dikategorikan sombong tidak juga, enggak. Kecuali dia mengatakan, untuk apa ngaji alikam manajemen hati? Aku udah ngaji di sana, ada banyak ilmuku. Itu sombong. Ya. Untuk apa pakai kitab? Dikasih-kasih begini. Aku di luar kepala, saking luar kepala, saking nggak ingat. Sombong. Betul. Aku, Bu, kalau masalah roti gini aja, kecil kali, Bu. Kecil kali itu, Bu, aku, Bu. Lah, di rumah ini, ya, aku kasih kucing roti ini, Bu. Itu sombong. Betul, Bu. Tapi kalau misalnya nggak mau dia qobliyah
sebelum melaksanakan sholat yang fardu, itu belum dikatakan sombong. Nah, kemungkinan 3 itu, yang pertama dia nggak tahu ilmunya, bahwa itu sunat dilakukan, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Misalnya qobliyah zuhur, qobliyah subuh, maghrib juga, itu yang pertama, nggak tahu ilmunya. Yang kedua mungkin dia malas, jauh dia masjid jalan rumahnya, capek dia jalan. Orang sholat sunat qobliyah, dia elok masuk masjid dia duduk. Oh, nggak boleh langsung duduk. Ada namanya sholat menghormati masjid, namanya tahiyatul masjid. Kalau dia langsung masuk, dia sholat qobliyah, sudah otomatis terangkat sholat tahiyatul masjidnya. Jadi dia masuk jangan langsung sholat tahiyatul masjid, tapi dia masuk ke masjid, dia langsung sholat qobliyah ketika setelah azan. Paham itu, Bu? Itu yang kedua, malas. Yang ketiga, apa tadi saya bilang? Nggak tahu ilmunya, malas, capek. Pintar Pak Haji. Kemungkinan 3 ini itu. Tapi ingat, besok jangan buruk sangka ketika ada orang langsung duduk, ini capek, ini malas, ini bapak ini. Langsung duduk dia masuk masjid. Begitu juga kalau misalnya dengar azan. Jangan langsung duduk, kita berdiri dulu. Sauti panggilan azan itu lebih utama ketimbang masuk masjid kita duduk. Selesai azan, kajian fikih, selesai azan kita sholat qobliyah. Jangan sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah. Kalau sholat qobliyah sudah otomatis terangkat tahiyatul masjid. Berarti kita sudah otomatis menghormati masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Coba gara-gara Pak Haji ini dapat banyak ilmu, dapat banyak Pak Haji dapat banyak pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan mau kajian fikih silakan. Saya juga ngajar fikih mazhab Syafi'i tapi ya. Kitabnya fikih Syafi'i karangan Profesor Dr. Wahbah Juhaili. Kenal Haji? Pernah dengar? Profesor almarhum muda itu pernah datang ke komplek wartawan Al-Ittihad. Saya dulu rajin ngaji sana. Komplek wartawan di Al-Ittihad namanya ya. Ada sini Pak Haji ngaji. Ibu, ada ya? Pernah datang ke sana. Profesor Dr. Wahbah Juhaili. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dia banyak, itu ulama besar itu, banyak karangan kitabnya. Termasuk tafsirnya juga, saya juga punya. Kitabnya juga yang saya pakai untuk mengajar juga saya punya. Namanya Fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain saya kurang paham. Saya hanya pahamnya mazhab Syafi'i aja. Ya Allah alam bisawab. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat Pak Haji? Dapat pahala kita nanya kabar. Iya. Ada satu masjid. Iya. Jadi masjid ini sebagian besar masyarakatnya, jemaahnya, qobliyah maghrib ditiadakan. Iya. Qobliyah maghrib ditiadakan. Sebagian besar diapakan? Dilanjutkan, diadakan. Ketua BKN bingung. Apa diikuti? Jadi karena sebagian ada isu kalau sempat qobliyah maghrib ditiadakan, hari ini saya akan ke bidang lain dengan qobliyahnya. Pinter. Jadi menurut Pak Utama, apa kira-kira kebaikan daripada qobliyah maghrib? Qobliyah maghrib. Apalagi penting itu kan? Jadi bingung apa yang Bingung. kebaikan gitu? Iya, pinter. Iya. Iya. Tunggu Pak Haji. Tunggu Pak Haji. Satu-satu dulu, nanti saya lupa nanti. Ustadz, bagaimana solusinya? Terima kasih Pak Haji ya, semoga Allah masuk kemarin Pak Haji. Nanti yang kedua nanti Pak Haji mau tanya lagi. Ustadz, bagaimana solusinya? Ada suatu masyarakat di suatu masjid, ada sebagian menginginkan qobliyah maghrib. Kan sunat itu kan?
Ada sebagian tidak menginginkan qobliyah maghrib. Wah, jadi pengurus BKM-nya bingung, pening, stres. Macam mana solusinya? Itu banyak terjadi itu. Ya. Namanya punya kepentingan masing-masing, keinginan masing-masing. Nah, solusinya adalah dimusyawarahkan, panggil seorang ustadz. Kan lebih baik kita melaksanakan qobliyah maghrib dengan catatan jangan sampai habis waktu maghrib, karena waktu maghrib itu singkat. Jangan yang lain datang qobliyah, yang lain nunggu lagi datang qobliyah, akhirnya habis waktu maghrib. Itu yang pertama. Jadi dimusyawarahkan, panggil seorang ustadz dan berikan fadilah-fadilah qobliyah. Yang kedua juga, ini bagus nih ada waktunya. Agar apa? Agar waktu maghrib itu tidak habis pakai waktu. Diberikan waktu lebih kurang 15 menit untuk melaksanakan sholat sunat qobliyah maghrib. Ketika ada waktu, tenot, udah langsung qomat. Udah? Nah, yang masih sholat biarkan aja, nanti dia menyusul. Dan juga diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah ada peraturan kita untuk kebaikan bersama. Ketika waktu sudah langsung qomat, maka kita akan segerakan melaksanakan sholat yang wajib. Diumumkan begitu. Nah, kita pedoman kita kepada waktu jam itu, waktu qomat itu. Nah, cukup 15 menit. Itu yang kedua. Insya Allah mereka akan bisa menerima. Jangan pengurus BKM-nya aja yang bicara. Jemaahnya akan bilang, kau ilmunya sedikit ngomong. Sholat pun jarang. Nggak akan didengar. Nah, panggil seorang ustadz, dia akan menghargai, mereka akan menghargai, ya, dan mereka akan menerima keputusan ustadz, karena keputusan ustadz itu adalah keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena dia memutuskan tidak pakai nafsu, tapi dia memutuskan pakai hati, akal pikiran, Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, tanyalah kepada orang yang mengetahui. Itu lidah ulama. Baik Pak Haji, yang kedua. Sama-sama. Ya. Yang kedua, Minta pertanyaannya. Apa perbedaan kolbu, roh, batin, jiwa? Masya Allah, tabarakallah. Berat kali. Apa perbedaan kolbu, roh, batin, jiwa? Masya Allah. Enggak, terima kasih lah, berat kali pertanyaannya. Bercanda. Terima kasih Pak Haji ya. Moga membalas kebaikan Pak Haji. Pak Haji ini kalau tanya sulit-sulit dia. Tapi pernah Pak Haji nanya, tapi PR ya buat saya. Pernah itu kan suatu waktu itu kan. Nah, tapi insya Allah pengajian berikutnya saya jawab. Kolbun itu artinya sifatnya bolak-balik. Sifat kolbun itu bolak-balik. Kolbun itu artinya hati. Sifatnya bolak-balik, itu yang pertama. Yang kedua ruh yang ruh kita. Yang ketiga jiwa juga dinamakan hati. Jiwa juga dinamakan ruh. Nah, ada lagi batin juga termasuk hati. Ya, mana batinmu, mana hatimu? Ilmu batin, ilmu hati. Wah, Allah. Bisa saya jawab ya? Alhamdulillah. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Bisawab yang jawab. Ustaz ini bodoh. Dari Allah semuanya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Jam 7. Doa. Oh, doa. Udah. Ada. Oh, doa. Kirain lagi Ustaz ya. Oke, doa ya. Oke, baik. Mohon maaf ya Bu ya, Bapak ya. Mungkin ada yang salah-salah ucap ya, salah-salah kata. Insyaallah kita bagi yang ini yang belum dapat pertemuan hikmah yang ke-10 silakan diambil nanti ya.
Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Muqaddim Al-Jailani, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni sebesar apapun masa lalu mereka, terima amal ibadah mereka, terima taubat mereka, kasihanilah mereka ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kubur-Mu, jadikan kuburan mereka taman-taman surga-Mu, tempatkan mereka di surga-Mu sebagai surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni sebesar apapun masa lalu kami, terima amal ibadah kami, terima taubat kami, kasihanilah kami ya Allah. Murahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Rabb. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Rabb. Ya Allah, beri rasa ikhlas, keikhlasan dalam hati kami ya Rabb, agar sempurna amal ibadah kami. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Bila di antara kami, jemaah ini, keluarga kami ada yang mendapat musibah, tolong angkat musibahnya ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.